Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar teman-teman? Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan dan ketaatan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama kami di Kisah Hikmah Channel, menebar kisah penuh hikmah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah akhir hidup manusia pertama di muka bumi ini, yaitu manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam alaihi salam, yang saat wafatnya dikafani dan dikubur oleh para malaikat. Bagaimana kisahnya? Yuk simak sampai tuntas. Tapi sebelum dilanjutkan, supaya tidak ketinggalan video-video kisah selanjutnya, silakan subscribe, like, komen, dan share agar mendapat pahala jariah juga. Teman-teman, diceritakan dalam kitab Shahihul Qisas An-Nabawi, diuraikan oleh Syekh Umar Sulaiman Abdullah Al-Ashqar. Nabi Adam alaihi salam dianugerahi karunia bisa merasakan detik-detik akhir masa hidupnya, sehingga ketika ajal itu hendak datang, Nabi Adam tampak seperti telah mempersiapkan semuanya. Beliau memulainya dengan mengajukan permintaan terakhir kepada putra-putranya, yakni ingin memakan buah surga. Permintaan ini sulit bila harus dimaknai secara harfiah, karena di alam dunia yang serba fana ini, buah surga mustahil ditemukan. Surga hanya ada di alam akhirat. Sebab itulah ada ulama yang menafsirkan bahwa permintaan akan buah surga merupakan isyarat bahwa Nabi Adam tengah dilanda rindu akan kebahagiaan surgawi yang pernah beliau tinggali sebelum turun ke bumi. Inilah sinyal bahwa kewafatan beliau semakin dekat. Meski demikian, sebagai anak berbakti, para putra Nabi Adam alaihissalam tetap berangkat mencarikan buah surga tersebut. Namun, tak jauh usai meninggalkan sang ayah, perjalanan mereka dihadang oleh sejumlah lelaki dan berkata, "Wahai anak-anak Adam, apa yang kalian cari? Atau apa yang kalian mau? Dan kemana kalian hendak pergi?" Mereka pun menjawab, "Bapak kami sakit. Beliau ingin makan buah dari surga," sahut mereka. Maka sejumlah laki-laki ini pun berkata kembali, "Pulanglah, karena ketetapan untuk bapak kalian telah tiba." Pinta para lelaki itu yang ternyata adalah para malaikat yang sedang menjelma manusia. Di tangan mereka sudah tersedia kafan, wewangian, serta sejumlah perangkat yang lazim diperlukan untuk menggali kubur, seperti kapak, cangkul, dan skop. Saat para malaikat itu datang, Hawa melihat dan mengenali mereka, maka ia pun berlindung mendekat kepada Nabi Adam alaihi salam. "Menjauhlah dariku," kata Adam. "Aku pernah melakukan kesalahan karenamu. Biarkan aku dengan malaikat Tuhanku tabaraka wa ta'ala," kata Nabi Adam kepada Hawa. Tidak lama kemudian, malaikat mencabut nyawa Nabi Adam alaihi salam. Kemudian para malaikat ini lantas memandikannya
mengkafaninya, memberinya wewangian, menyiapkan liang lahat, juga mensolatinya. Selanjutnya, mereka turun ke kuburnya, memasukkan jenazah Nabi Adam alaihissalam ke dalamnya. Lalu mereka meletakkan bata di atasnya. Usai ke atas kubur, mereka pun menimbunnya dengan batu. Mereka berseru, "Wahai cucu Adam, ini adalah sunnah kalian." Rupanya Nabi Adam alaihissalam mempersiapkan pelajaran berharga bagi generasi berikutnya tentang bagaimana semestinya memperlakukan orang meninggal. Manusia tak hanya dihormati ketika masih hidup, tapi juga saat mereka mati. Standar penghormatan pun tak berlebihan. Tak ada prosesi pembakaran mayat, mutilasi tubuh, menempeli jenazah dengan perhiasan, atau semacamnya. Namun, semua pelajaran tersebut cukup menggambarkan bahwa manusia itu pada dasarnya mulia. Namun, kehidupan duniawinya pasti berujung fana, dari tanah kembali ke tanah. Dari kisah ini dapat diambil pelajaran bahwa manusia pasti akan menjumpai ajal atau kematian. Dan bila ada sanak saudara yang meninggal, maka kita harus tetap menghormatinya dengan cara mengurus jenazah sesuai dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya. Semoga bermanfaat, dan supaya tidak ketinggalan video-video kisah selanjutnya, silahkan subscribe, like, komen, dan share agar mendapat pahala jariah juga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.